Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musanniful mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa mattana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadzal faslu fima inda lam perkara yujibu kang majibake apa ma'al ghusla ing atus wa fi furudiran ing dalam pira-pira fardune atus. Fasan menerangkan perkara-perkara yang mana mewajibkan untuk mandi besar dan menerangkan beberapa fardu-fardunya wudu mandi. Min syurutis sholati lan iku tetep setengah saking pira-pira syarat salat. At-thaharatu utawi sesuci. Minal hadasi sangka hadas al-akbari kang gedhe. Termasuk syarat-syarat melakukan sholat. Syarat-syarat sholat itu menjadi sah, yaitu dengan cara melakukan bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang akan kita bahas sekarang yaitu bersuci dari hadas besar. Karena terdapat sabdanya Nabi yang berbunyi layak berullahu sholatan bila tahurin. Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, bahasanya Allah tidak menerima sholatnya seseorang yang tidak bersuci, tidak suci dalam melakukan ibadah. Rawahu Muslim. Wa huwa al-ghuslu allazi yujibu. Yang dimaksud thaharah karena adanya hadas besar, yaitu mandi yang mana disebabkan dari 5 perkara ini yang akan disebutkan. Yang pertama khurujul mani, rupane metune mani. Di sini termasuk suatu perkara yang mana mewajibkan untuk mandi karena hadas besar, yakni mandi besar itu disebabkan keluarnya suatu mani seseorang. Walaupun mani yang keluar itu 1 tetes, itu pun mewajibkan untuk mandi besar. Walau ala launid dami, lalu apabila mani tersebut warnanya seperti warnanya darah, itu pun mewajibkan untuk mandi. Fiya ghadhatin aw manamin bijami'in aw ghairihi. Baik mani keluar tersebut dalam keadaan kita tidak tidur maupun dalam keadaan tidur, dalam keadaan jima maupun selain jima. Jadi dalam kondisi apapun, apabila mani tersebut keluar, maka mewajibkan untuk mandi besar. Apabila mani yang keluar setelah seseorang mandi besar, maka orang tersebut wajib untuk mengulang mandinya. Dalam artian mandi yang kedua itu yang dianggap khilafan 5 liwin.
dalam hal ini berbeda halnya dengan pendapat Imam Malik yang mana tidak mewajibkan untuk mengulang mandi besar. Adapun perkara yang mewajibkan mandi yang kedua yakni jima. Diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan sa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hadratiha radhiyallahu anha anna rajuli yujami'u ahlahu thumma yaksilu tasilu. Bahasanya terdapat seseorang yang tanya kepada Nabi, dan dalam keadaan itu pun terdapat kehadiran Sayyidatuna Aisyah. Bahasanya orang tersebut bertanya, yang mana orang tersebut jima bersama keluarganya, kemudian zakarnya orang tersebut mati, dalam artian tidak berkontrak. Apakah orang tersebut, laki-laki tersebut, mewajibkan untuk mandi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa hadhihi ay Aisyah naf'aluhu tsumma naghtasilu. Bahasanya Nabi menjawab, saya dan hadhi, yakni Aisyah ini, melakukan perkara itu, kemudian kami mandi. Wa fi sahihaini, adapun yang terdapat pada as-sahihan, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang mana menerangkan ketika dua alat kelamin, yakni kelamin laki-laki dan kelamin perempuan itu bertemu, maka wajib untuk mandi. Adapun perkara ketiga yang mana mewajibkan untuk mandi besar, yaitu dikarenakan sebab keluarnya darah haid. Yang selanjutnya dari perkara yang mewajibkan untuk mandi, yakni yang ketiga, disebabkan karena nifas. Selanjutnya disebabkan karena melahirkan seorang anak, itu bagi perempuan. Tadi nifas juga bagi perempuan, dan haid. Atau disebabkan karena selainnya yang mana mewajibkan untuk mandi. Kemudian setelah kita membahas tentang perkara yang mewajibkan untuk mandi, sekarang kita akan membahas tentang fardu-fardunya mandi. Wa furuduhu ta'i pira-pira fardune adus. Wa furudul ghusli utawi pira-pira fardune adus. Ai arkanuhu, tegese pira-pira rukune adus. Isnani iku ana loro. Niyatur raf'il hadatsil akbari.
rupane niat ngilangake hadas al-akbar kang gede. Fardunya mandi itu di sini ada dua. Yang pertama, niat untuk menghilangkan hadas besar. Dalam artian menghilangkan hukum atas hadas yang besar. Li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Karena keumuman sabdanya Nabi innamal a'malu binniyat, bahasanya sahnya beberapa amal itu tergantung pada niatnya. Jadi apabila kita mandi besar tidak melakukan sebuah niat, maka mandi besar tersebut tidak dianggap sah. Wa mahallu waqtin niyati awal juz'i maksulin minal badani. Waktu niat dalam mandi besar yaitu ketika membasuh awal dari anggota badan. Dan jika contoh seorang tersebut sudah membasuh meratakan tapi belum niat, dan orang tersebut niat di akhir, maka basuhan tersebut harus diulang bersamaan dengan niatnya dan diulangi secara merata. Wanahwuha ay wanahwun niyati kana kaniyati raf'il hadasi an jamil badani. Dan niat tersebut tidak kok harus niat dengan menghilangkan hadas akbar. Di sini juga bisa niat dengan niat menghilangkan jinabah. Terus syarat yang selanjutnya fardu ghusl akbar yang kedua yaitu ta'mimu jami'il badani basyaran wa sya'ran wa in kasifah. Fardunya mandi yang selanjutnya di sini meratakan air kepada seluruh anggota badan, baik kulit maupun rambut. Walaupun rambut yang dibasuh pada saat mandi besar itu tebal, maka juga wajib untuk dibasuh. Faslun fi syurutit thaharati min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin. Wallahu a'lamu bishawab. Apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan maupun penjelasan, mohon diberi pendapat. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.